Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Atletico Madrid versus Celtic, Los Colchoneros pesta gol 6-0. Bertanding di Stadion Wanda Metropolitano, Atletico tampil mendominasi sejak awal. Antoine Griezmann membawa keunggulan lebih dulu di menit ke-6. Situasi kian didukung setelah Celtic harus bermain dengan 10 pemain usai Dayson Maeda di kartu merah di menit ke-23. Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan lewat aksi Alvaro Morata jelang turun minum. Pada babak kedua, 4 gol tambahan bisa dicetak Atletico masing-masing lewat Antoine Griezmann di menit ke-60, Samuelino di menit ke-66, Alvaro Morata di menit ke-76, dan Saúl Ñíguez di menit ke-84. Skor 6-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan telak membuat Atletico naik ke puncak grup E Liga Champions dengan 8 poin, sementara Celtic di posisi juru kunci dengan 1 poin. AC Milan versus PSG, Rossoneri menang, grup neraka makin panas. Milan versus PSG berlangsung di San Siro. Les Parisiens memimpin 1-0 lebih dulu lewat Milan Skriniar di menit ke-9. 3 menit berselang, Rafael Leao membalas untuk membawa Milan imbang 1-1. Situasi berbalik di babak kedua. Olivier Giroud mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat Milan menang 2-1. Hasil ini membuat peluang Milan bersaing di grup neraka kembali hidup. Milan di posisi ketiga dengan 5 poin dan PSG di urutan kedua dengan 6 angka. Manchester City versus Young Boys menang 3-0 The Citizen ke-16 besar. Bermain di Etihad Stadium, tuan rumah membuka skor di menit ke-23 lewat sepakan penalti Erling Haaland. Manchester City menggandakan keunggulan di injury time babak pertama lewat gol Phil Foden. Pada babak kedua, Haaland menambah golnya di menit ke-51. Skor 3-0 tak berubah hingga usai. Tambah 3 poin memantapkan posisi Manchester City di puncak klasemen grup G dengan 12 poin, sedangkan Young Boys menjadi juru kunci dengan baru meraih 1 poin. Shakhtar versus Barcelona, Blaugrana tumbang 0-1. Shakhtar versus Barcelona berlangsung di Volkspark Stadion. Pasukan Xavi Hernandez tertinggal 0-1 di babak pertama lewat gol Danilo Sikan di menit ke-40. Barcelona tak bermain lebih baik di babak kedua. Shakhtar malah mampu beberapa kali nyaris memperbesar keunggulan. Tak ada gol tambahan hingga laga usai. Barcelona untuk sementara tetap di puncak klasemen dengan 9 poin dan Shakhtar di urutan ketiga dengan 6 angka. Dortmund versus Newcastle, di Borussen menang 2-0. Dortmund versus Newcastle berlangsung di Signal Iduna Park. Tuan rumah menekan tamunya selama 15 menit, laga berjalan. Kerja keras Dortmund baru membuahkan hasil di menit ke-26 lewat gol Niklas Füllkrug. Newcastle kemudian keluar untuk mencari gol penyeimbang, namun tak ada peluang yang berhasil menjadi gol. Dortmund malah berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-79 lewat serangan balik Julian Brandt. Skor 2-0 bertahan sampai laga tuntas. Dortmund memimpin grup F dengan 7 poin dan Newcastle di posisi keempat dengan 4 angka.
Richarlison cedera tulang panggul, segera jalani operasi. Richarlison akan segera menjalani operasi panggul dalam waktu dekat demi memulihkan kondisinya. Cedera tersebut diketahui telah mengganggu performa penyerang Brasil itu belakangan ini. Rupanya kondisi fisik Richarlison saat ini turut menghambat performanya menuju level puncak. Agar nantinya tak berlarut-larut, ia pun setuju dioperasi. Beberapa bulan terakhir sungguh tak mudah bagi saya punya masalah kesehatan. Saya sudah bicara dengan dokter dan saya akan segera menjalani operasi di tulang punggung saya, ujar Richarlison kepada ESPN. Seorang fans PSG ditikam Ultras Milan jelang Liga Champions. Seorang supporter Paris Saint-Germain mengalami luka serius usai bentrok dengan supporter AC Milan jelang duel kedua tim di Liga Champions. Hal itu diungkapkan kepolisian setempat. Supporter PSG berusia 34 tahun asal Perancis itu menderita 2 luka tusuk di kakinya dan harus menjalani perawatan di Polo Clinico of Milan. Rossoneri telah mengecam aksi kekerasan tersebut yang juga melukai 2 orang polisi. Ini bukanlah aksi kriminal pertama yang melibatkan supporter Milan di musim ini. Pada September lalu, seorang supporter Newcastle United juga ditusuk jelang laga melawan Rossoneri. Real Madrid resmi tambah kontrak Camavinga. Pemain muda Prancis Eduardo Camavinga akan lebih lama di Real Madrid. Camavinga baru saja resmi memperpanjang kontrak yang akan menahannya sampai 2029. Jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano mengungkapkan kesepakatan kontrak baru Eduardo Camavinga sudah terjalin sejak Oktober. Namun peresmian perpanjangan kontraknya baru dilakukan pada hari ini. Disebutkan pula Real Madrid memagari Camavinga dengan klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro. Ancang-ancang jual Kai Havertz. Kebersamaan Arsenal dengan Kai Havertz ternyata bisa berakhir dengan sangat cepat. Arsenal sudah berancang-ancang untuk menjual sang pemain. Penampilan pemain serba bisa asal Jerman ini memang jauh di bawah ekspektasi. Kontribusinya teramat minim. Arsenal akhirnya melakukan evaluasi. Dikutip dari Defensa Sentral, Havertz dinilai layak untuk didepak lebih awal. Arsenal bahkan sudah menetapkan bandrol harga sang pemain. Harganya diperkirakan lebih murah daripada harga belinya. Hal ini dilakukan agar Arsenal bisa langsung mencari pengganti yang tepat dari hasil penjualan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pulang ke San Siro, Donnarumma disambut dengan hujan uang palsu. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma disambut hangat oleh supporter AC Milan dengan hujan uang palsu saat pulang ke San Siro untuk pertama kalinya. Hal tersebut dikarenakan Donnarumma menolak kontrak baru Milan dan memilih pindah ke PSG. Adapun hujan dolar palsu yang dilakukan oleh supporter AC Milan ini memiliki maksud yang sangat jelas. Kurvasut menerangkan bahwa mereka membagikan fanzine yang berisi sejumlah dolar dan instruksi bagaimana uang tersebut dipakai. Pesan yang disampaikan oleh supporter garis keras AC Milan tersebut untuk niatan mereka mengumpulkan sumbangan kecil yang bakal dialokasikan untuk sebuah sepak bola setempat. Kembali babak belur lawan Dortmund, Eddie Howe masih optimis dengan peluang lolos Newcastle. Eddie Howe meyakinkan peluang Newcastle untuk lolos ke babak selanjutnya belum sepenuhnya tertutup. Ia mengakui bahwa anak asuhnya harus sapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa meski baru saja menyerah atas Borussia Dortmund. Ya, sulit untuk mengatakannya pada tahap ini, tetapi kami mungkin harus memenangkan 2 pertandingan terakhir kami, ujar Howe. Fans sindir FIFA, UEFA, Juventus hingga PSG. Laga Borussia Dortmund versus Newcastle United di Liga Champions jadi kesempatan supporter menyindir UEFA, FIFA, Juventus hingga Paris Saint-Germain juga diledek. Fans tuan rumah menyiapkan sambutan lewat tifo raksasa. Spanduk itu diberi tulisan, "Anda tidak peduli dengan olahraga ini, yang Anda pedulikan hanya uang." Tulis spanduk itu. Tifo lainnya mengecam Presiden FIFA Gianni Infantino. Gambar Infantino disandingkan dengan bos Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi dan bos Juventus Andrea Agnelli. .
Barcelona di bawah kendali Xavi Hernandez. Barcelona secara mengejutkan dijungkalkan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Xavi Hernandez menyebut inilah penampilan terburuk El Barça semasa kepelatihannya. Kami berada pada titik buruk musim ini dan hal itu terlihat di lapangan. Kami harus kritis terhadap diri sendiri karena hari ini adalah salah satu pertandingan terburuk sejak saya sudah berada di sini. Kami perlu berbicara kembali, ucap Xavi dilansir dari situs resmi Barcelona. Barcelona rapuh di Liga Champions, Xavi catat rekor terkutuk. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mencatat rekor terkutuk akibat timnya begitu rapuh saat tampil di Liga Champions. Dilansir dari Transfermarkt, Xavi sudah 5 kali kalah di fase grup Liga Champions. Jumlah tersebut setara dengan catatan terburuk pelatih Barcelona lain di kompetisi yang sama. Catatan ini tergolong mengkhawatirkan mengingat usia kepelatihan Xavi yang masih seumur jagung. Dengan karir yang masih jauh, sang pelatih diharapkan bisa menghindari kesalahan di awal. Erling Haaland ukir rekor menawan. Erling Haaland berhasil mencetak rekor menawan saat membantu Manchester City mengamankan tiket babak 16 besar Liga Champions. Dilansir Scorecard Live, 2 gol Erling Haaland ke gawang Young Boys itu membuatnya mencetak rekor baru. Pasalnya, ia saat ini telah mencetak 38 gol dalam 34 penampilan di Liga Champions. Haaland menjadi satu-satunya pemain dalam 50 pencetak gol sepanjang masa yang memiliki jumlah gol lebih banyak daripada pertandingan yang dilakoni. Jadon Sancho tak punya tempat, Manchester United tega lakukan satu hal keji. Tidak ada tempat lagi bagi Jadon Sancho setelah Manchester United tega melakukan satu hal keji kepadanya. Dilansir dari Metro, Sancho sudah dicopot dari anggota grup WhatsApp Manchester United. Grup tersebut dibuat oleh staf untuk berbagi informasi terbaru tentang kondisi tim. Aksi penghilangan terhadap Sancho seperti menandakan bahwa sang pemain tidak lagi diterima di dalam klub. Arsenal beri kesempatan terakhir untuk Emil Smith Rowe. Arsenal belum akan segera menjual Emil Smith Rowe di bursa transfer musim dingin 2024. Ia masih akan diberi kesempatan terakhir di musim 2023-2024. Arsenal ingin bersabar sebelum menentukan masa depan sang pemain. Jadi mungkin opsi menepaknya baru akan terjadi di musim panas, bukan musim dingin. Walaupun demikian, Arsenal sudah menetapkan harga jual pemain berusia 23 tahun tersebut. Rowe kabarnya akan dijual seharga 60 juta euro, 2 kali lipat dari harga pasarannya saat ini. Tanpa Cristiano Ronaldo, Al Nassr digendong hat-tricknya Talisca saat benamkan Al Duhail. Al Nassr meraih kemenangan keempat dalam 4 laga pertama grup E Liga Champions Asia 2023-2024 usai mengalahkan Al Duhail 3-2 Rabu 8 November. Nah, di laga ini Al Nassr tampil tanpa mega bintangnya. Cristiano Ronaldo menghilang dari skuad Al Nassr di laga kali ini. Tanpa Ronaldo, Al Nassr tetap perkasa. Kali ini, tokoh utama kemenangan raksasa Liga Arab Saudi itu adalah Anderson Talisca yang memborong 3 gol. Kemenangan tersebut memastikan Al Nassr tetap nyaman berada di puncak klasemen sementara grup E. Al Nassr mengkoleksi poin sempurna dari 4 laga yaitu 12 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!